masalah yang terjadi di tengah umat Islam adalah bahwa Islam ini hanya dipahami sebagian-sebagian. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku semua rahimakumullah, salah satu masalah yang terjadi di tengah umat Islam adalah bahwa Islam ini hanya dipahami sebagian-sebagian. Ada yang hanya mengambil akidahnya, sehingga Islam hanya diidentikan dengan hal-hal yang sifatnya akidah. Itu pun akidah disempitkan kepada hal-hal yang bersifat khurafat. Jadi seakan-akan akidah itu hanya urusan jin, urusan dukun. Dikit-dikit ini syirik bid'ah. Itu pun juga akidah disempitkan hanya persoalan-persoalan yang sifatnya sangat spesifik, sangat khusus, sehingga terjadi perdebatan Allah ada di mana, di arsy, di langit, atau di mana-mana, berdebat di situ, nggak pernah selesai. Seakan-akan urusan akidah hanya itu. Kenapa? Karena dia hanya mengambil sisi akidah. Jadi kalau saya pergi haji misalnya, saya dapat buku hadiah, kemudian isi bukunya hanya itu: Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, gitu aja. Jadi seakan-akan akidah itu. Kemudian dukun, musyrik, ya memang. Tapi kenapa kok hanya disempitkan ke sekitar itu? Seakan-akan akidah itu hanya urusan hanya tauhid, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Akhirnya agama ini nampak menjadi kering, karena akidah hanya disempitkan ke sekitar wilayah-wilayah yang sifatnya sangat khusus. Padahal akidah itu lebih luas lagi. Nah, ada yang hanya mengambil ibadahnya, sehingga Islam seakan-akan hanya ibadah saja. Itu pun disempitkan, ibadah itu dispesifikasi hanya solat saja, sehingga bertengkar masalah solat, bertengkar masalah kunut, bertengkar masalah tahiyat, apakah begini bergerak atau begini, bertengkar masalah soft solat, gaya softnya harus mengangkang gini. Jadi seakan-akan hanya itu yang disibukkan. Ada yang hanya mengambil tasawufnya, jadi dimensi rohaninya, yang diambil dimensi rohaninya. Seakan-akan Islam itu hanya zikir saja, sampai bergeleng-geleng, sampai berputar-putar, sampai ya terjadi seperti itu. Ada yang hanya mengambil tablignya, dakwahnya, jadi dakwah ke sana, dakwah ke sini, tapi dia sendiri hancur hidupnya, dia sendiri nggak mengamalkan, dia sendiri nggak bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya. Nah, bahkan dari saking populernya, seakan-akan dakwah ini menjadi profesi. Jadi profesi Anda apa? Dakwah gitu. Jadi seakan-akan dia itu sarana untuk mencari uang. Nah ini, ada yang hanya mengambil ilmunya, sehingga dia
menjadi seorang pemikir intelektual sehingga hanya ditulis Islam di otak-atik, lalu dibahas, lalu diubah gitu. Kenapa? Karena mencari yang baru, lalu tidak percaya kepada ketentuan Allah dalam hukum waris bahwa laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Kemudian setelah itu diubah bahwa ini sekarang zaman sudah berubah, wanita sudah bekerja, berarti laki-laki sejajar dengan perempuan. Terus kemudian di otak-atik dibahas lagi semua agama sama. Perhatikan, Muslim, tapi dia hanya mengambil ilmunya, setelah itu dia mau otak-atik, terus membahas, oh ternyata semua agama sama, gak ada bedanya, nanti masuk surga sama-sama, dan seterusnya. Nah, ada yang mengambil jihadnya, kemana-mana bawa bom, ledakan sana, ledakan sini, semangat gitu. Sahabatku semua, rahimakumullah. Jadi masalah-masalah yang terjadi sekarang ini adalah karena banyak orang Islam hanya mengambil Islam parsial. Diambil sebagian-sebagian lalu dibesarkan bikin kelompok. Ada kelompok ibadah, kelompok akidah, kelompok ya berubah-ubah semuanya. Akhirnya bertengkar antara kelompok-kelompok ini. Ada kelompok ilmu menjadi liberal, ada kelompok zikir menjadi menyimpang sebagainya. Kalau kita mengambil Islam, kita harus mengambil Islam secara utuh. Ya, jangan mengambil Islam sebagian-sebagian. Bahwa Islam agama yang sempurna, agama yang mencakup semua dimensi kehidupan kita.